Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Metode Al-Bidayah, jembatan ngaji kitab kuning untuk para pemula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melanjutkan kajian rutin kita tentang teori dasar ilmu nahwu, yang insya Allah pada kesempatan pagi hari ini kita akan menjelaskan tentang masalah fa'il. Sebenarnya tayangan ini dilaksanakan tadi malam, akan tetapi karena ada hal yang mungkin tidak memungkinkan untuk diselenggarakan, maka ditunda pada hari ini. Namun sebelum kita melanjutkan uraian kita tentang masalah fa'il, marilah kita terlebih dahulu untuk membaca Al-Fatihah bersama-sama dengan sebuah harapan agar Allah memberikan kemudahan dan kelancaran kepada kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Kita sekarang sudah ngomong masalah i'rab, yaitu tentang marfu'atul asma. Ya. Jadi kita sudah nyaman untuk kemudian berbicara tentang masalah ini karena menurut saya prasyaratnya sudah lengkap. Ya. Hal-hal yang terkait dengan materi dasar yang itu menjadi prasyarat sudah tuntas kita laksanakan. Sehingga dalam kesempatan ini kita sudah bisa masuk tentang masalah fa'il. Perlu saya tegaskan terlebih dahulu bahwa fa'il ini masuk dalam kategori marfu'atul asma. Isim-isim yang harus dibaca rafa. Saya tuliskan dulu, ya. Isim-isim yang harus dibaca rafa, ya. Marfu'atul asma. Itu isim-isim yang harus dibaca rafa. Itu ada 7. Ada yang disebut sebagai fa'il, ada yang disebut sebagai naibul fa'il, ada yang disebut sebagai mubtada, ada yang disebut sebagai khabar, ada yang disebut sebagai isim kana, ada yang disebut sebagai isim inna atau khabar inna, gitu ya. Khabar inna, ada yang disebut sebagai tawabi, yang itu bisa jadi taukid, bisa jadi badal, bisa jadi naat, bisa jadi atof atau ma'tuf, ya, ma'tuf, tof. Ya, kita akan masuk pada ini. Ya, jadi ketika ada isim dibaca rofa, pasti kedudukannya merupakan bagian dari salah satu ini. Isim ini dibaca apa? Dibaca rofa. Oh, bisa jadi dibaca rofa itu karena dia menjadi fa'il, karena dia menjadi naibul fa'il, karena dia menjadi mubtada, karena dia menjadi khabar, karena dia menjadi isim kana, karena dia menjadi khabar inna, karena dia menjadi tawabi dari isim yang dibaca rofa. Bisa jadi statusnya sebagai taukid, badal, naat atau ma'tuf atau atof. Kebanteran. Saya dengar tidak nyaman. Kebanteran. Ya. Oke. Saya terganggu kalau jangan sampai dengar saya. Ya, oke. Ya. Marfu'atul asma. Gitu. Marfu'atul asma. Isim-isim yang harus dibaca rofa. Isim-isim yang harus dibaca rofa itu bisa jadi karena dia fa'il,
karena dia jadi naibul fa'il, karena dia bisa jadi karena dia menjadi mubtada, bisa jadi karena menjadi khabar, bisa jadi karena dia menjadi isim kana, khabar ina, tawabi. Ya. Saya ulangi lagi. Ketika sebuah kalimat isim itu kok kemudian dibaca rofa, alasannya mesti salah satu dari 7 ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tidak mungkin lain dari ini. Sehingga ketika kemudian ada isim dibaca rofa, alasannya kenapa ini kok dibaca rofa? Karena bagian dari marfu'atul asma. Bagian dari marfu'atul asma itu bisa jadi fa'il, bisa jadi naibul fa'il, bisa jadi mubtada, bisa jadi khabar, bisa jadi isim kana, bisa jadi khabar inna, bisa jadi tawabi. Bisa jadi taukid, na'at, atau badal. Itu semacam itu, ya. Jadi penting untuk kemudian saya tegaskan bahwa bagian dari isim-isim yang harus dibaca rofa itu tidak mungkin keluar dari ini. Ketika ada isim kok kemudian dibaca rofa, pasti alasannya kenapa kok ini dibaca rofa? Ya, karena ini jadi fa'il. Kenapa ini kok kemudian dibaca rofa? Ya, karena ini menjadi naibul fa'il. Kenapa ini kok kemudian dibaca rofa? Karena ini menjadi mubtada. Kenapa ini kok dibaca rofa? Karena ini menjadi khabar. Kenapa isim ini kok dibaca rofa? Karena ini adalah menjadi isim kana. Kenapa isim ini kok dibaca rofa? Karena ini isim ini menjadi khabar inna. Kenapa isim ini kok dibaca rofa? Karena ini mengikuti isim yang dibaca rofa. Karena disebut sebagai tawabi itu. Mesti alasannya itu. Tidak mungkin tidak. Begitu. Ya. Sekarang kita masuk pada fa'il. Gitu ya. Apa yang dimaksud dengan fa'il itu? Al-fa'il. Sekarang kita masuk pada al-fa'il. Enak sekarang pembahasannya. Karena apa? Materi prasyarat sudah kita tuntaskan. Ya. Pembahasan tentang fa'il ini bagaimanapun juga kita harus kenal fi'il maklum. Bagaimanapun juga kita harus kenal tentang isim-isim yang beramal sebagaimana fi'il maklum. Kalau seandainya itu kemudian tidak kita pahami, maka kemungkinan ketika kita membahas tentang fa'il akan ada kesulitan, akan ada kendala. Yang pada akhirnya kita tidak bisa menuntaskan bab tentang fa'il ini. Apa yang dimaksud dengan fa'il? Fa'il adalah isim yang dibaca rofa yang jatuh setelah fi'il yang mabni maklum atau jatuh setelah isim yang diserupakan dengan fi'il mabni maklum. Perhatikan. Ya. Apa yang dimaksud dimaksud dengan fa'il? Fa'il adalah isim yang dibaca rofa, marfu dia. Jatuhnya dia setelah fi'il mabni maklum. Ya, setelah fi'il mabni maklum atau isim yang diserupakan dengan fi'il mabni maklum. Sibhu ma'lumin. Perhatikan. Fa'il adalah isim yang dibaca rofa yang jatuh setelah fi'il yang mabni maklum atau jatuh setelah isim yang diserupakan dengan fi'il mabni maklum. Yang diserupakan dengan fi'il mabni maklum bisa jadi atas nama isim fa'il, bisa jadi atas nama sifatun musyabbahatun bismil fa'ili. Ini sudah kita bahas semuanya. Enak tadi. Jadi enak kita. Saya ulangi lagi. Apa yang dimaksud dengan fa'il? Fa'il adalah isim yang dibaca rofa yang jatuh setelah fi'il mabni maklum. Jadi kita harus paham tentang fi'il mabni maklum. Atau jatuh setelah isim yang diserupakan dengan fi'il mabni maklum. Bisa jadi isim yang diserupakan dengan fi'il mabni maklum itu atas nama isim fa'il. Atau atas nama sifatun musyabbahatun bismil fa'il. Ya, itu seperti itu. Saya contohkan sekarang. Ya, contohnya. Saya akan menulis contoh. Fariha ar-rajulu al-mahiru ibnuhu. Fariha ar-rajulu al-mahiru ibnuhu. Ini contoh tadi. Fa'il adalah isim yang dibaca rofa. Ini isim. Nanti ini dibaca rofa, jatuhnya setelah fi'il yang mabni maklum. Ini fariha. Fariha itu adalah fi'il. Ya. Fariha itu adalah fi'il. Fi'ilnya di sini adalah fi'il mabni maklum.
Kenapa kok kemudian disebut sebagai fi'il mabni maklum fariha ini? Lebih disebabkan karena cara bacanya tidak diikutkan pada kaidah majhul. Ini bukan dibaca furiha, tidak diikutkan pada kaidah duma awal huwa kusira ma qoblal akhir. Karena cara bacanya tidak diikutkan pada kaidah duma awal huwa kusira ma qoblal akhir. Bacaannya itu adalah fariha, bukan furiha. Maka ini disebut sebagai fi'il mabni maklum. Karena fi'il mabni maklum, maka dia pada akhirnya pasti membutuhkan fa'il. Perhatikan, pasti. Jadi kalau seandainya kita sudah menyebutkan, sudah menentukan, oh ini fi'il, fi'ilnya fi'il mabni maklum, kita harus menemukan fa'il. Kalau seandainya kita tidak menemukan fa'il, pada akhirnya kita bisa kita simpulkan bahwa kita sedang tidak paham terhadap teks itu. Saya ulangi lagi. Kalau seandainya kita sudah menemukan fi'il maklum, kita wajib menentukan ini fa'ilnya mana. Jangan kemudian sudah kita tentukan fi'il maklum, kemudian kita lupa bahwa yang namanya fa'ilnya itu ada di sini misalnya. Itu nggak bisa begitu, ya. Jadi fariha ini adalah fi'il maklum lebih disebabkan karena cara bacanya tidak diikutkan pada kaidah majhul. Cara bacanya tidak diikutkan pada kaidah majhul. Ini cara bacanya. Tidak dibaca furiha tapi fariha. Karena demikian maka isim, ini isim, ini enak kan, ini ada alnya ini kan, isim kan. Ya. Isim yang jatuh setelah fi'il mabni maklum kok kemudian dibaca rofa, ini atas nama fa'il. Ya. Ar-rajulu ini adalah isim. Kenapa kok isim? Karena ada ciri-cirinya, yaitu al. Alif lam di sini, ada alnya. Ternyata jatuhnya ini jatuh setelah fi'il yang mabni maklum. Karena demikian maka ar-rajulu yang sebagai isim ini maka ditentukan sebagai fa'il. Fariha, bahagia. Siapa yang bahagia? Ar-rajulu, orang laki-laki. Rajulu itu adalah contoh fa'il yang dibentuk oleh fi'il maklum. Ya. Isim yang dibaca rofa yang jatuh setelah fi'il yang mabni maklum. Atau jatuh setelah isim yang diserupakan dengan fi'il mabni maklum. Kenapa ini kok kemudian dibaca ibnuhu? Ini jadi fa'il. Ini juga jadi fa'il. Fa'il dari yang mana? Dari al-mahiru. Loh, al-mahiru ini kan isim, Ustaz. Iya, isim. Tapi isim ini sudah memenuhi persyaratan untuk kemudian beramal sebagaimana fiilnya. Karena kebetulan isim ini sudah memenuhi persyaratan sebagaimana fiilnya, dan kebetulan isim ini adalah isim fa'il, maka ketika beramal, dia disamakan dengan fi'il maklum. Karena demikian, dia butuh fa'il. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya adalah ibnuhu. Lafadz fariha ar-rajulu al-mahiru ibnuhu ini sudah mewakili definisi yang tadi saya tegaskan. Ya, definisi yang saya tadi sudah tegaskan. Isim yang dibaca rofa, yang jatuh setelah fi'il yang mabni maklum, atau jatuh setelah isim yang diserupakan dengan fi'il mabni maklum. Ar-rajulu adalah contoh untuk isim yang dibaca rofa yang jatuh setelah fi'il mabni maklum, dalam hal ini adalah fariha. Sedangkan ibnuhu adalah contoh untuk fa'il yang dibentuk oleh isim. Untuk isim yang dibaca rofa atas nama fa'il nanti, ya, yang jatuh setelah isim yang diserupakan dengan fi'il mabni maklum, karena ini adalah isim fa'il. Saya ulangi lagi. Fa'il adalah isim yang dibaca rofa yang jatuh setelah fi'il yang mabni maklum atau jatuh setelah isim yang diserupakan dengan fi'il mabni maklum. Contohnya mana? Fariha ar-rajulu, fariha bahagia. Siapa? Ar-rajulu orang laki-laki, al-mahiru yang pinter, yang mahir. Siapa? Ibnuhu, anak laki-lakinya ar-rajul. Kenapa ar-rajulu ini kok kemudian dibaca ar-rajulu, dibaca rofa? Karena jadi fa'il. Kenapa kok kemudian ditentukan sebagai fa'il? Karena ini adalah isim. Kebetulan jatuhnya setelah fi'il mabni maklum. Mana fi'il mabni maklumnya? Fariha. Kenapa kok fariha disebut sebagai fi'il mabni maklum? Ya, karena cara bacanya tidak diikutkan pada kaidah majhul. Cara baca fariha ini tidak diikutkan pada kaidah duma awal huwa kusira ma qoblal akhir. Karena tidak diikutkan pada kaidah duma awal huwa kusira ma qoblal akhir, maka fariha ini disebut sebagai fi'il maklum. Karena disebut sebagai fi'il maklum, konsekuensinya adalah isim yang dibaca rofa yang jatuh sesudahnya disebut sebagai fa'il. Ini fa kodenya. Fa'il adalah isim yang dibaca rofa yang jatuh setelah fi'il mabni maklum atau jatuh setelah isim. Ini isim. Ini isim ini.
yang diserupakan dengan fi'il mabni maklum. Gitu ya. Ibnuhu, kenapa kok kemudian dibaca ibnuhu, kok tidak dibaca ibnahu, kok tidak dibaca ibnihi? Ibnuhu dibaca ibnuhu dengan dibaca rofa, di sini dhammah misalnya, lebih disebabkan karena ini menjadi fa'il. Dari fa'il dari mana? Dari al-mahiru. Loh, fa'il itu kan dibentuk oleh fi'il maklum. Tidak hanya dibentuk oleh fi'il maklum, tapi isim yang diserupakan dengan fi'il mabni maklum dalam hal ini adalah isim fa'il dan sifat musyabbah bismil fa'il, memungkinkan pada akhirnya memiliki yang namanya fa'il. Fa'il adalah isim yang dibaca rafa yang jatuh setelah fi'il yang mabni maklum atau jatuh setelah isim yang diserupakan dengan fi'il mabni maklum. Ar-rajulu adalah contoh untuk fa'il yang dibentuk oleh fi'il, sedangkan ibnuhu di sini adalah contoh untuk fa'il yang dibentuk oleh isim. Ini adalah contoh untuk fa'il yang dibentuk oleh isim. Al-mahiru adalah mengikuti wazan fa'ilun. Karena mengikuti wazan fa'ilun disebut sebagai isim fa'il. Ketika isim fa'il sudah memenuhi persyaratan sebagaimana yang kita tegaskan dalam al-asma al-amilah amal al-fi'li itu, ketika memenuhi persyaratan wa waliyastifhaman au harfanida au nafyan au jasifatan au musnada, ketika memenuhi persyaratan itu, maka isim fa'il ini memungkinkan beramal sebagaimana fi'ilnya, dan ketika beramal, maka dia kalau isim fa'il memungkinkan untuk kemudian punya fa'il. Ibnuhu dibaca ibnuhu, tidak dibaca ibnahu, tidak dibaca ibnihi, karena dia menjadi fa'il dari al-mahiru. Kenapa kok al-mahiru punya fa'il? Karena ini sudah dianggap sebagaimana fi'il maklum. Karena sudah memenuhi persyaratan wa waliyastifhaman au harfanida au nafyan au jasifatan au musnada. Ini penting untuk kemudian ditegaskan. Fariha ar-rajulu al-mahiru ibnuhu. Bahagia. Siapa yang bahagia? Ar-rajulu orang laki-laki, al-mahiru yang pintar. Siapa ibnuhu? Anak laki-lakinya ar-rajul. Fa'il adalah isim yang dibaca rafa yang jatuh setelah fi'il yang mabni maklum. Sehingga kita harus ngerti apa itu fi'il mabni maklum. Atau jatuh setelah isim yang diserupakan dengan fi'il yang mabni maklum. Yang diserupakan, isim yang diserupakan dengan fi'il maklum itu ada kalanya isim fa'il, ada kalanya sifatun musyabbahatun bismil fa'il. Ya, itu semacam itu. Saya contohkan lagi misalnya. Ya, di sini. Disorot di sini. Syarahat al-mar'atu misalnya, al-kathiratu amwaluha ad-darsa. Syarahat telah menjelaskan. Siapa yang telah menjelaskan al-mar'atu? Jadi fa'il di sini. Isim yang dibaca rafa, yang jatuh setelah fi'il mabni maklum, ini fa'il mabni maklum, syarahat. Ya kan? Syarahat telah menjelaskan. Siapa yang telah menjelaskan? Al-mar'atu orang perempuan, al-kathiratu yang banyak. Apa fa'il di sini? Amwaluha hartanya. Telah menjelaskan maf'ul bih dari syarahat, ad-darsa akan pelajaran. Perhatikan di sini. Ya, syarahat al-mar'atu al-kathiratu amwaluha. Syarahat telah menjelaskan. Siapa yang menjelaskan al-mar'atu orang laki, orang perempuan, al-kathiratu yang banyak. Apa fa'il dari al-kathiratu? Apa amwaluha? Beberapa hartanya al-mar'ah. Ad-darsa menjelaskan. Ad-darsa akan pelajaran. Perhatikan di sini. Syarahat ini adalah kalimat fi'il. Kebetulan cara bacanya tidak diikutkan pada kaidah majhul. Cara bacanya dibaca normal. Tidak diikutkan pada kaidah duma awal huwa kusira ma qoblal akhir. Tidak di dhamma huruf awalnya dan di kasrah huruf sebelum akhirnya, berarti ini disebut sebagai fi'il maklum. Analisisnya memang harus begitu. Ya. Karena ini disebut sebagai fi'il maklum, maka isim yang jatuh sesudahnya itu disebut sebagai fa'il. Al-mar'ah ini adalah isim, lebih disebabkan karena di sini ada alnya. Jatuhnya ini adalah sebagai atau setelah kalimat fi'il yang merupakan fi'il maklum. Karena demikian dia atas nama disebut sebagai fa'il. Inilah alasan kenapa kok kemudian al-mar'atu ini adalah dibaca al-mar'atu, tidak dibaca al-mar'ata. Syarahat telah menjelaskan siapa al-mar'atu, seorang perempuan, al-kathiratu yang banyak. Apa yang banyak? Amwaluha, beberapa hartanya mar'ah. Di sini begitu. Al-mar'atu adalah fa'il yang dibentuk oleh fi'il, syarahat.
amwaluha adalah fa'il yang dibentuk oleh isim al-kathirah. Fa'il adalah isim yang dibaca rofa yang jatuh setelah fi'il yang mabni maklum atau jatuh setelah isim yang diserupakan dengan fi'il mabni maklum. Yang diserupakan dengan fi'il mabni maklum dalam contoh ini adalah isim fa'il. Ini adalah tidak mengikuti wazan fa'ilun sehingga ini disebut sebagai sifatun musyabbahatun bismil fa'ili. Perhatikan. Ya, begitu. Saya ulangi lagi. Fa'il adalah, ini sedang menjelaskan definisi saya. Fa'il adalah isim yang dibaca rofa, yang jatuh setelah fi'il mabni maklum, atau jatuh setelah isim yang diserupakan dengan fi'il mabni maklum. Fa'il adalah isim yang dibaca rofa, yang jatuh setelah fi'il mabni maklum, atau jatuh setelah isim yang diserupakan dengan fi'il mabni maklum. Dalam konteks contoh fariha ar-rajulu al-mahiru ibnuhu, ini adalah contoh untuk isim fa'il. Dalam contoh syarahat telah menjelaskan siapa al-mar'atu, seorang perempuan, al-kathiratu yang banyak, apa amwaluha? Apa amwaluha jadi fa'il di sini? Fa'il dari mana? Al-kathiratu. Kok al-kathiratu bisa memiliki fa'il? Iya, karena ini diserupakan dengan fi'il maklum. Ya kan? Ini diserupakan dengan fi'il maklum. Ini namanya sifatun musyabbahatun bismil fa'il dan memenuhi persyaratan wa waliyastifhaman au harfanida au nafyan au jasifatan au musnada. Silahkan dirujuk lagi pada bab tentang al-asma al-amilah amal al-fi'li. Ini adalah fa'il yang dibentuk oleh fi'il. Ini adalah fa'il yang dibentuk oleh isim. Ya, fa'il adalah isim yang dibaca rafa, yang jatuh setelah fi'il yang mabni maklum. Ini fi'il mabni maklumnya. Ini isim yang dibaca rafa. Atau jatuh setelah isim yang diserupakan dengan fi'il mabni maklum. Ini dibaca rafa, jatuhnya setelah isim yang diserupakan dengan fi'il mabni maklum. Dalam hal ini adalah al-kathiratu. Ya, diperhatikan itu. Syarahat telah menjelaskan siapa al-mar'atu, seorang perempuan, al-kathiratu yang banyak, apa amwaluha, hartanya mar'ah, menjelaskan ad-darsah akan pelajaran. Diperhatikan. Ya, dari contoh ini penting untuk kemudian ditegaskan di sini. Ketika kemudian fa'ilnya berupa isim yang mudzakkar, di sini mudzakkar ini tidak ada alamat ta'nitsnya. Ini menunjukkan laki-laki ini. Tidak ada tak marbutohnya. Ya, tidak ada yang namanya alif maksurahnya. Tidak ada alif mamdudahnya. Di sini itu sepi. Tidak terdapat di sini alamat ta'nits, tanda-tanda muannas tidak ada. Bagaimana akhirnya? Ketika kemudian fiilnya ketemu langsung, maka di sini juga harus mudzakkar. Harus ada kesamaan, diperhatikan, ya, antara fiil dan fa'il yang ketemu langsung itu, ya, tidak ada fasil, tidak ada pemisah sama sekali. Dari sisi apanya? Dari sisi mudzakkar muannasnya. Karena demikian, maka ketika ar-rajulu, maka ini fariha, bukan farihat, tanpa tak ta'nis sakinah di sini. Ya, tanpa tak ta'nis sakinah di sini. Ketika al-mar'atu yang akan menjadi fa'il, yang ini jelas-jelas ada tak marbutohnya di samping itu artinya sudah perempuan jelas misalnya. Maka di sini ada tak ta'nis sakinahnya. Harus ada kesamaan antara fi'il dan fa'ilnya dari segi mudzakkar muannasnya. Kalau kebetulan fa'ilnya adalah muannas, maka dia harus muannas. Ya. Fariha bukan farihat. Kenapa? Karena ar-rajul sebagai fa'il adalah mudzakkar. Al-mahiru tanpa tak marbutoh di situ. Kenapa? Karena calon fa'ilnya adalah ibnuhu, juga laki-laki. Al-kathiratu di sini pakai tak marbutoh. Ya kan? Kenapa? Karena calon fa'il adalah amwal. Amwal itu adalah merupakan bentuk jamak yang tidak memiliki akal. Kullu jam'in ghairi aqilin muannatsun mufradun. Setiap jamak yang tidak memiliki akal, maka itu dihukumi sebagai muannats mufrad. Al-kathiratu. Saya tegaskan. Fa'il adalah isim yang dibaca rafa yang jatuh setelah fi'il yang mabni maklum. Harus ngerti fi'il mabni maklum itu apa. Atau jatuh setelah isim yang diserupakan dengan fi'il mabni maklum. Isim yang diserupakan dengan fi'il mabni maklum bisa jadi atas nama fa'il, bisa jadi isim fa'il, bisa jadi atas nama sifatun musyabbahatun bismil fa'il. Antara fi'il dan fa'ilnya, ketika ketemu langsung, tidak ada fasil, maka harus yang namanya ada kesesuaian. Kalau seandainya fa'ilnya berupa isim yang mudzakkar, maka fi'ilnya juga harus mudzakkar. Di sini harus fariha, tidak boleh farihat.
Tapi kalau di sini harus syariat, pakai tak ta'nis sakinah di sini. Tak yang disukun, yang menunjukkan perempuan. Yang berarti menunjukkan bahwa jenis kelamin dari fi'il itu adalah mu'annats. Kenapa di sini kok kemudian pakai tak ta'nis sakinah? Lebih disebabkan karena calon fa'ilnya al-mar'atu berhukum mu'annats. Ya, itu penting untuk kemudian saya tegaskan. Ya. Selanjutnya saya contohkan di sini ya. Bisa disorot. Yakhruju di sini minal masjidi ba'da salatil maghribi al ustadzatu misalnya begini aja. Ya, di sini yakhruju. Misalnya. Sebenarnya di sini boleh yakhruju, boleh takhruju. Saya hanya kepingin menegaskan dalam contoh ini, yang namanya isim yang dibaca rofa tidak harus jatuh langsung setelahnya persis. Inilah yang kemudian menjadikan baca kitab itu menjadi lumayan sulit. Ya, diperhatikan. Ya. Tidak harus yang namanya isim yang dibaca rofa, yang kemudian atas nama disebut sebagai fa'il itu jatuhnya langsung persis setelah fi'ilnya. Memungkinkan ada fasil, ini pemisah, ini jar majrur, ini dhorof, idhofah, dan seterusnya. Setelah ini baru ini diberi fa'il. Realitas semacam ini muncul di dalam sebuah, realitas semacam ini muncul di dalam teks. Jadi yang namanya fa'il itu tidak harus langsung jatuh setelah fi'ilnya. Memungkinkan ada fasil, memungkinkan ada pemisah, jar majrur ada dan seterusnya, ada idhofah dan seterusnya, memungkinkan dan kemudian baru diberi fa'il. Saya tegaskan di sini, ya. Ketika kemudian yang namanya fa'ilnya itu kemudian yang namanya fa'ilnya itu kemudian ada pemisah, tidaklah jatuh langsung seperti ini. Ini jatuh langsung, contoh yang jatuh langsung setelah fi'ilnya. Ini ada fasil, ada pemisahnya. Maka yang namanya fa'il itu tidak harus ada kesesuaian dari segi mudzakkar muannasnya. Ya, meskipun di sini al-ustadzatu itu adalah berjenis muannats, maka memungkinkan yang namanya fa'ilnya ketika ada fasil, ada pemisah, fi'ilnya tidak langsung jatuh bertemu langsung dengan fa'ilnya ini, memungkinkan untuk mudzakkar. Saya ulangi lagi. Ya. Jadi, yang namanya fa'il itu modelnya banyak-banyak. Yang jelas adalah tidak harus yang namanya fa'il itu langsung jatuh setelah fi'ilnya. Ketika langsung jatuh setelah fi'ilnya, contohnya fariha ar-rajulu al-mahiru ibnuhu, syaruhat al-mar'atu al-kathiratu amwaluha ad-darsa misalnya, maka ada kewajiban antara fi'il dan fa'ilnya, harus ada kesesuaian. Kalau mu'annas ya mu'annas, kalau mudzakkar ya mudzakkar. Ketika realitasnya yang namanya fa'il itu kemudian tidak langsung jatuh setelah fi'ilnya, tapi ada pemisahnya, dalam contoh yakhruju sedang keluar atau akan keluar minal masjidi dari dari masjid ba'da sholatil maghribi, setelah sholat maghrib. Siapa yang akan keluar itu? Al ustadzatu, seorang guru perempuan. Al ustadzatu di sini jadi fa'il. Mana fi'ilnya? Fi'ilnya adalah yakhruju. Ya, saya tegaskan dalam konteks ini. Jangan kita memiliki persepsi bahwa yang namanya fa'il itu harus langsung jatuh setelah fi'ilnya. Fa'il memungkinkan jatuh setelah fi'ilnya langsung seperti fariha ar-rajulu, tapi bisa juga ada fasil, ada pemisahnya. Inilah yang pada akhirnya menjadikan membaca kitab itu lumayan sulit, karena realitasnya yang kita hadapi pada saat kita membaca kitab tidak normal-normal saja. Setelah fi'il langsung fa'il, setelah itu maf'ul bih, tidak. Biasanya kacau. Ya, bisa jadi kacau gitu. Fi'il, maf'ul bih, fa'il. Kemudian fi'il, jar majrur, fa'il, dan seterusnya. Ya. Jadi penting untuk kemudian ditegaskan. Ya. Saya tegaskan.
Ketika kemudian yang namanya fa'il itu tidak jatuh langsung setelah fi'ilnya, ketika yang namanya fa'il itu tidak jatuh langsung setelah fi'ilnya, begitu, maka yang namanya fa'il itu memungkinkan untuk berbeda dari segi mudzakkar muannasnya. Yang boleh itu adalah ketika fi'ilnya mudzakkar, ininya muannas, tapi tidak boleh dibalik. Ini muannas, ini mudzakkar, tidak boleh. Ya, saya ulangi lagi. Yang boleh itu adalah ketika fi'ilnya mudzakkar, isimnya muannas, itu yang boleh. Ketika dibalik, di sini mudzakkar, di sini muannas, itu tidak boleh. Diperhatikan. Itu. Ya. Ya. Ketika kemudian yang namanya fa'il itu tidak jatuh langsung setelah fi'ilnya, akan tetapi ada fasil, ada pemisah, maka yang namanya fi'il memungkinkan untuk kemudian tidak sama dari segi mudzakkar muannasnya. Di sini jelas-jelas yakhruju, akan keluar minal masjidi, dari masjid, ba'da sholatil maghribi, setelah sholat maghrib. Siapa yang akan keluar? Al-ustadzatu, seorang guru perempuan. Di sini muannas, tapi di sini mudzakkar. Boleh apa enggak seperti ini? Boleh. Kenapa? Karena ada fasil. Karena ada pemisah. Ya, jadi penting untuk kemudian ditegaskan. Sebagai rumus begini. Pertanyaan untuk kata kerja, jawaban dari pertanyaan kata kerja aktif itu adalah fa'il, jawabannya. Jawaban untuk kata kerja pasif itu adalah maf'ul bih. Siapa yang akan keluar? Siapa yang akan keluar? Misalnya, itu seorang guru. Siapa yang akan menjelaskan? Seorang perempuan. Jawaban untuk kata kerja aktif itu nanti adalah fa'il. Jawaban untuk kata kerja pasif itu adalah nanti adalah maf'ul bih. Ya, memang ini tidak usah terlalu tergesa-gesa. Yang penting kita paham dulu. Fa'il adalah isim yang dibaca rofa. Termasuk marfu'atul asma dia. Jatuhnya setelah fi'il maklum, kata-kata maklum. Sehingga ketika kita menemukan fi'il maklum, wajib kita cari mana ini fa'ilnya. Fa'il bisa jadi langsung jatuh setelahnya, bisa jadi masih ada fasil, masih ada pemisah. Yang jelas standarnya ketika ini adalah merupakan jawaban untuk pertanyaan kata kerja aktif, itu fa'il nanti. Siapa yang menjelaskan? Yang menjelaskan itu adalah seorang perempuan. Apa yang dijelaskan? Yang dijelaskan itu adalah pelajaran. Pertanyaan untuk kata kerja pasif itu adalah maf'ul bih. Jadi penting untuk kemudian ditegaskan. Ya, kita harus berlatih memang. Isim yang dibaca rofa yang jatuh setelah fi'il mabni maklum, atau jatuh setelah isim yang diserupakan dengan fi'il mabni maklum. Yang membentuk fa'il itu tidak hanya fi'il. Yang membentuk fa'il itu bisa jadi fi'il memang, tapi bisa jadi isim yang dibaca rofa yang jatuh setelah fi'il yang mabni maklum. Ya, itu semacam itu. Jadi penting untuk kemudian saya tegaskan. Nanti pembahasannya masih banyak, mungkin nanti malam kita jelaskan, ya, kita lanjutkan. Jadi penting untuk kemudian saya tegaskan. Kita sudah masuk pada marfu'atul asma. Insya Allah pembahasan kita akan lebih mudah karena saya merasa bahwa materi prasyarat kita sudah kita tuntaskan. Ketika ada realitas gimana yang namanya fa'il itu tidak hanya dibentuk oleh fi'il tapi juga dibentuk oleh isim, kita sudah menjelaskan al-asma, konsep al-asma al-amilah amal al-fi'li, apakah itu berupa isim sifat atau masdar. Ya kan? Begitu. Jadi penting untuk kemudian dari sisi definisi ini, penting untuk kemudian difahami bahwa yang namanya fa'il adalah isim yang dibaca rafa yang jatuh setelah fi'il mabni maklum, atau jatuhnya setelah isim yang diserupakan dengan fi'il mabni maklum. Isim yang diserupakan dengan fi'il mabni maklum itu bisa jadi atas nama, bisa jadi atas nama isim fa'il, bisa jadi atas nama sifatun musyabbahatun bismil fa'il. Antara fi'il dan fa'il, dari segi mudzakkar muannasnya, itu harus sama. Ketika misalnya fa'ilnya berupa isim yang mudzakkar, maka fi'ilnya harus mudzakkar. Ketika fa'il itu adalah berupa isim yang muannas, maka fi'ilnya juga harus yang muannas. Itu kalau seandainya terjadi ketemu langsung. Tapi kalau seandainya ada fasil, ada pemisah, maka memungkinkan fa'il yang berupa muannas itu memungkinkan fi'ilnya itu adalah berupa mudzakkar. Yakhruju minal madrasati minal masjidi ba'da sholatil maghribi al-ustadzatu. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.